Ayo Mbak, silakan masuk. Baik Bu. Silakan dulu terlebih dahulu. Oke Bu. Iya. Gimana? Udah nyaman Mbak duduknya? Sudah Bu. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bu, nama saya Dewi Puspitasari. Biasa dipanggil Dewi Bu. Dewi ya. Oke. Apakah Mbak Dewi ini sebelumnya sudah mengenal saya? Sudah Bu, dari teman saya, tapi baru ketemu kali ini sih. Baru ketemu sekarang ya. Kalau boleh tahu teman. Oh Mbak Ayu. Memang kebetulan kemarin beberapa hari inilah beliau itu juga telah melaksanakan konseling ya dengan saya gitu. Oh itu temannya Mbak Ayu. Berarti Mbak ini apa? Sedang kuliah atau kerja? Iya Bu, saya masih kuliah. Kuliah di Unja. Apa satu prodi sama Mbak Ayu? Beda Bu, saya akuntansi. Akuntansi ya. Oke, Mbak Dewi. Akuntansi. Mbak Dewi kira-kira kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Saya sering itu lah Bu, lagi senang baca buku, masak gitu. Menghabiskan waktu luangnya seperti itu ya. Bikin kue gitu. Gimana tugas kuliahnya itu? Cukup banyak sih Bu, tapi banyak ya. Apakah tugas itu membuat Mbak stres? Enggak sih Bu, saya setiap ada tugas langsung saya kerjain gitu Bu, jadi enggak sampai numpuk gue kerjain gitu Bu. Termasuk orang yang rajin ya Mbak ya. Emang bagus sih Mbak seperti itu daripada kita cuma main-main kayak gitu kan Mbak ya. Iya Bu. Kira-kira perasaan senangnya gara-gara apa nih Mbak Rustani? Kok saya lihat sedang merasa sumringah sekali hari ini seperti itu. Ya saya senang Bu, dikasih tahu sama Ayu kan ibu tuh buat konseling kayak gitu. Nah saya tuh kayak menemukan seseorang yang tepat gitu buat cerita masalah saya gitu Bu. Berarti yang membuat Mbak datang kemari itu karena Mbak ini mempunyai satu ya ibaratnya problem seperti itu dan ingin berbagi cerita lah bersama saya seperti itu. Kira-kira masalahnya apa? Ayo. Saya tuh trauma gitu Bu sama masa lalu saya. Trauma ya Mbak ya. Oke. Karena Mbak sudah istilahnya Mbak mau dengan sukarela ingin berbagi cerita bersama saya. Jadi sebelumnya saya tanya dulu nih sama Mbak, kira-kira Mbak ini pernah berkonseling atau belum? Belum pernah Bu. Belum pernah. Karena Mbak belum pernah berkonseling, jadi saya akan sedikit menjelaskan apa itu konseling. Konseling sendiri, bimbingan konseling sendiri itu merupakan interaksi Mbak antara konselor dan klien. Di sini konselornya saya dan kliennya Mbak Dewi. Nah, di dalam bimbingan konseling ini ada banyak sekali asasnya Mbak. Asas yang pertama itu kerahasiaan, yang dimana Mbak Dewi ini tidak usah khawatir terhadap keterangan ataupun data yang Mbak sampaikan kepada saya, karena pastinya saya akan menjaga rahasia ini ya Mbak ya. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah tadi sedikit mendengar cerita Mbak, artinya Mbak dengan sukarela yang Mbak ya datang kemari karena diberitahu oleh temannya seperti itu. Kemudian asas keterbukaan Mbak, dimana ketika Mbak menceritakan atau menjabarkan masalah-masalah Mbak harus dengan terbuka. Maksudnya terbuka itu tidak ada hal yang ditutup-tutupin ya Mbak ya, karena kan segala sesuatu yang dibungkus dalam kebohongan itu kan nggak baik ya Mbak ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya ada beberapa asas lagi sih Mbak, cuman yang dasar asas yang pentingnya tuh ketiga asas tadi ya Mbak ya. Sebelum kita memulai konseling, biasanya itu ada kontrak waktu Mbak, kontrak waktu antara kita berkonseling. Nah, kira-kira Mbak Rosita membutuhkan waktu berapa lama sih Mbak untuk berkonseling gitu? Mungkin 20 menit cukup ya. 20 menitan ya. Oke. Berarti sudah kita sepakati bahwa waktu kita berkonseling ini 20 menit ya Mbak ya. Kalau seandainya nanti konseling kita ini belum selesai atau belum tuntas, di kemudian hari kita akan melakukan pertemuan untuk menuntaskan konseling kita. Oke. Jadi kembali lagi nih Mbak, apa masalah yang ingin Mbak ceritakan kepada saya? Saya tuh trauma, kayak dideketin cowok tuh takut gitu loh Bu. Soalnya dulu tuh saya pernah menjalani suatu hubungan selama 4 tahun kurang lebih ya Bu. Itu dari saya SMA. Nah namun hubungan saya tuh nggak
gimana ya, kayak toxic gitu loh Bu. Mm-mm. Saya tuh selalu dikekang, terus cowoknya itu cemburuan gitu Bu, saya di negatif tinggiin terus Bu, padahal tuh saya nggak apa-apain gitu Bu. Sampai saya ngerjain tugas aja sama cowok itu dimarah Bu, padahal kan kelompok ya Bu, kelompok itu kan ada cewek cowoknya kayak gitu. Itu saya kena marah Bu. Sama cowoknya tadi. Iya, jadinya saya tuh sering ngumpet-ngumpet gitu lah Bu kalau mau ngerjain tugas, kalau kelompok-kelompok gitu. Terus yang lebih parahnya tuh saya tuh jadi nggak bisa berkembang gitu Bu. Saya mau ikut organisasi ini aja nggak boleh, organisasi itu nggak boleh kayak gitu Bu. Lalu Ya itu Bu, saya kan udah putus ya kan Bu. Nah terus kemudian ada beberapa cowok yang mendekati saya. Terus saya tuh nggak bisa ya, saya pikirannya tuh cowok ini sama aja lah kayak gitu. Jadi saya takut gitu Bu. Lebih ke trauma berarti Mbak ya. Oke. Trauma. Kira-kira Mbak dengan mantan tadi itu berapa lama berpacarannya? 4 tahun Bu. Cukup lama ya Mbak ya. 4 tahun dengan hubungan yang toksik seperti itu. Ya itulah Bu, saya tuh baru nyadarnya tuh akhir-akhir mau putus itu Bu. Kayaknya nggak bener ini. Masa saya kan kuliah ya kan Bu, tujuannya kan untuk masa depan, tapi tuh saya tuh selalu dikekangin kayak gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, lagi mana berkembang, kapan saya berkembangnya kayak gitu. Iya sih, bener banget Mbak. Kira-kira kalau boleh tahu putusnya karena apa ya Mbak? Jadi pada suatu hari itu saya kan lagi UAS ya Bu, kemudian kan lewat online. Nah HP saya itu lowbat, terus keadaannya juga mati lampu, kemudian udah hidupkan listriknya. Saya sambil ngecas itu, sambil nungguin kabar dari teman-teman kan. Kan udah saya pesenin buat kabarin kalau mau TS kayak gitu. Otomatis saya mengaktifkan data, terus WA-nya aktif kan Bu. Nah dia tuh video call Bu, udah saya bilang jangan video call dulu, ini lagi HP-nya lowbat. Terusan kok masih on kayak gitu ya, ini mau lagi nungguin kabar dari teman mau UAS kayak gitu. Tapi dia tuh tetap video call gitu loh Bu. Nah kan HP saya udah lowbat ya Bu, dia di video call terus ngeblank Bu, nggak bisa hidup. Terus ya ampun gini banget kayak gitu, punya pacar kok kayak gini banget, udah dibilangin kok nggak percaya, masih video call aja kayak gitu. Terusan ya udah Bu, habis itu saya kan UAS dulu ya kan Bu, pakai pinjam HP kakak saya. Nah di situ ya udah saya putusin, kayak udah di puncak sabarnya saya gitu loh Bu. Berarti itu pengalaman masa lalu Mbak Dewi yang terkait dengan mantan Mbak ya, bisa dibilang. Kalau boleh tahu inisialnya? Inisialnya A Bu. Inisialnya kita sebut saja dia A ya Mbak ya. Oke, jadi Mbak dengan A ini sekarang berarti statusnya sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Terkait hal itu, putusnya itu apa langsung waktu Mbak memutuskan hubungan Mbak, apakah dia langsung mensetujuinya? Enggak Bu, dia nggak mau Bu. Saya kan ya udah, saya langsung ngeluapin semua emosi saya ya kan Bu, yang saya pendam itu. Saya udah nggak tahan lagi sama kamu kayak gitu. Bisa Mbak ceritakan lebih detail lagi? Ya, saya nggak tahan ya sama sikap kamu. Kalau kamu dibilangin pada waktu itu ya, tapi besoknya dibilangin lagi kayak saya capek gitu. Ya udahlah Bu, akhirnya dia kan tetap nggak mau ya kan Bu, saya blok nomornya kayak gitu. Oke. Berarti sampai situ benar-benar putusnya sampai situ ya Mbak ya tadi itu. Oke. Kira-kira dari putusnya Mbak hingga sekarang ini udah berapa lama? Kurang lebih 1 tahun Bu. 1 tahun ya. Apakah dalam kurun waktu 1 tahun itu Mas A itu masih menghubungi Mbak? Masih Bu. Masih. Dia sering chat juga. Ya, sering chat gitu lah Bu. Terus saya blok kan WA-nya. Kemudian dia DM Bu, kayak gitu Bu. Terus saya kan aduh, ini orang ganggu banget gitu kan. Udah saya blok. Terus besoknya kalau udah kayak itu saya buka lagi kayak gitu Bu.
Berarti mbak istilahnya blok unblock seperti itu ya. Iya bu, soalnya nggak enak gitu bu, kan kita gimana ya, saya tuh pengennya temenan aja gitu loh. Kalau dia mau chatnya bahas temenan nggak apa-apa, misalnya masalahnya dia tuh ngungkit-ngungkit terus gitu loh bu, masih ngirim-ngirim foto yang dahulu-dahulu kayak gitu bu. Istilahnya dia belum terima lah kalau hubungan mbak dan dia itu kandas seperti itu ya. Oke. Berarti di sini saya bisa menafsirkan bahwa mbak ini sedang mempunyai masalah, di mana masalah tersebut itu bisa disebut dengan trauma ya mbak ya. Trauma yang mana di masa lalu mbak itu mbak telah mengalami atau berada di suatu hubungan yang toksik seperti itu, dan sekarang di masa yang depan ini mbak melihat bahwa semua laki-laki itu sama seperti mantan mbak tadi itu. Oke. Kira-kira nih mbak, kalau boleh saya tahu, bisa nggak mbak ceritakan kira-kira laki-laki yang bagaimana yang mendekati mbak seperti itu? Ya itu teman sekelas bu. Dia tuh baik, dia perhatian gitu lah bu. Saya juga sering video call, terus udah kenal sama orang tuanya juga. Tapi kita tuh yang nggak gimana ya, saya ya udah temenan aja gitu. Terus dianya tuh kayak ngode-ngode mau ngajak pacaran gitu kan ya. Saya bilang sebelum itunya kan, saya cuma mau nyari teman dulu, nggak mau pacaran dulu kayak gitu bu. Terus habis itu dia udah nggak udah nggak ngotak saya lagi bu. Istilahnya menjauh lah ya mbak ya. Apakah itu kejadiannya hanya sekali 2 kali atau sering? Sering bu, soalnya ada beberapa cowok lagi gitu. Soalnya gimana ya bu, saya tuh mau lihat cowoknya dulu gitu loh bu, lihat kebiasaannya setiap harinya sampai saya benar-benar tahu, oh dia orangnya kayak gini. Takutnya dia kayak masa lalu saya gitu. Berarti notabene mbak ini tidak menutup diri ya, tapi lebih ke menjaga diri dulu biar jangan terpengaruh sama laki-laki seperti itu ya mbak ya. Oke. Lantas apakah Mas A itu tahu mbak didekati oleh laki-laki? Nggak tahu bu, tapi bu kemarin itu saya kan habis ulang tahun. Nah dia tuh datang ke rumah saya bu, terus ngadu saya tuh juga. Itu kan saya udah putus ya bu, tapi dia masih kayak gitu bu. Terus dia ngadu saya tuh ngadu kena ya, saya kayak terharu gitulah bu, kayak dulu ya ampun kan udah putus, terus jadi kadonya kena lagi kayak gitulah bu. Terus kakak saya yang nyuruh kayak udah balikan aja, ibu saya juga kayak gitu bu. Tapi saya kan takut ya bu, soalnya sikap dia tuh emang kayak gitu, nggak bisa berpikir dewasa gitu loh bu. Oke. Apa sebelumnya itu selama setahun ini setelah mbak putus hubungan dengan Mas A tadi, pernah nggak melihat perubahan sikap dia? Maksudnya yang dulu yang mbak alami itu mungkin saat ini sudah dihilangkan, atau mungkin Mas A sudah memperbaiki diri sendiri biar menjadi lebih baik lagi seperti itu. Pernah nggak mbak merasakan ataupun melihat hal yang perubahan tersebut? Belum sih bu, soalnya kan setiap dia bahas hubungannya tuh saya blok langsung gitu bu. Jadi sama sekali benar-benar mau istilahnya ya menjauh dulu dari Mas A ya mbak ya. Oke. Lalu perasaan mbak bagaimana? Ya saya kok orang ini masih ngadu saya kayak gitu ya, kayak mau diajak balikan tapi saya tuh takut. Tapi itu gimana gitu, menurut ibu saya harus bersikap bagaimana ya bu? Itu semua sih sikapnya tergantung dari mbak ya, mbaknya maunya yang bagaimana yang terbaik dan ternyaman bagi diri mbak gitu. Jadi kalau berarti saya bisa menyimpulkan bahwa mbak ini sudah tidak ada rasa dengan Mas A ya mbak ya. Oke. Karena mbak meminta saran ataupun
istilahnya meminta pendapat dari saya Mbak ya. Jadi saya akan berpendapat seperti ini Mbak. Ketika Mbak sudah benar-benar merasa bahwa diri Mbak ini tidak dihargain, kemudian Mbak merasa bahwa diri Mbak tertekan dan hal negatif lainnya ataupun menghambat perkembangan Mbak sendiri, saya rasa karena Mbak pun dengan Mas A sudah tidak ada hubungan apa-apa, Mbak bisa loh Mbak untuk putus kontak dengan dia. Maksudnya putus kontak ini bukan putus silaturahmi ya Mbak ya. Kalau putus silaturahmi kan kayak bener-bener kamu sendiri, saya sendiri, kayak ibaratnya udah nggak mau kenal dia lagi seperti itu. Tapi kan notabene di sini kan karena keluarga sudah tahu dan juga mereka juga mensupport hubungan baik Mbak dengan Mas A tadi, jadi saya rasa tidak ada salahnya Mbak kalau Mbak dan Mas A itu untuk sebentar saja putus kontak. Putus kontak itu tuh seperti ngeblok ataupun menghilangkanlah dulu hal-hal yang berkaitan dengan Mas A tadi Mbak. Seperti misalnya ketika Mbak sudah mempunyai kontak sosial medianya, Mbak bisa saja membloknya dengan catatan jangan dibuka lagi Mbak, sampai Mbak itu benar-benar merasa bahwa ada tidaknya dia itu sama aja gitu. Kalau sekarang ini kan ibaratnya Mbak sama dia itu kan masih kayak yang istilahnya kalau diajak ya ayo, kalau misalnya nggak dicat ya sudah gitu kan. Jadi saya rasa Mbak ini harus memperteguh diri dulu Mbak. Artinya apapun yang dia katakan, Mbak ini nggak akan goyah gitu. Jadi Mbak tetap berpandangan bahwa Mbak ini emang benar-benar nggak mau sama dia dan benar-benar pengen berubah seperti itu. Jadi saya rasa putus kontak dengan dia untuk beberapa saat demi ketenangan diri Mbak, demi ketenangan emosional Mbak, itu sangat penting loh Mbak. Karena buat apa sih Mbak kita menyakiti diri sendiri, kan seperti itu Mbak. Oke, kembali lagi nih Mbak ke laki-laki yang mendekati Mbak tadi. Kenapa Mbak bisa berprasangka bahwa mereka itu sama dengan si A? Ya ini laki-laki itu tuh kayak ya perhatian ya kayak itu, kayak awal-awal deketin tuh perhatian, tapi yang saya takutkan itu pas udah kita pacaran terus udah kayak masa lalu saya gitu yang saya takutin Bu. Saya tuh nggak bisa yakinin diri saya, oh ini tuh baik, ini tuh baik, kayak gitu nggak bisa Bu. Saya pikirannya tuh langsung ini loh mungkin nggak itu, besoknya kalau udah jadi pacar pasti ngangkang kayak gitu. Itulah pikiran seperti itu yang membuat Mbak ini nggak mau dekat sama laki-laki dulu seperti itu. Oke, itu kejadian itu pun tidak terjadi sekali dua kali ya Mbak ya, beberapa kali. Oke, coba deh Mbak, pernah nggak Mbak merasakan hal-hal indah gitu bersama cowok? Ya saya hal indah sama mantan saya Bu. Coba deh sekarang Mbak ingat-ingat masa-masa indah aja, buang hal-hal yang buruk, buang hal-hal yang pernah dia katakan ataupun perbuat sama Mbak yang negatif. Sekarang coba deh Mbak ingat-ingat hal positif, ada nggak yang dilakukan sama dia? Ada Bu. Ada. Ketika Mbak memikirkan hal tersebut, coba deh Mbak juga melihat dengan laki-laki yang mendekati Mbak. Maksudnya di sini adalah ketika Mbak melihat laki-laki yang mendekati Mbak seperti itu, Mbak harus berpikir positif bahwa tidak semua laki-laki itu sama. Bahkan nggak semua laki-laki, tapi begitupun juga perempuan ya Mbak ya. Tidak ada manusia yang mempunyai pikiran ataupun perilaku yang sama Mbak. Bengisnya, manisnya, atau yang segala macam lah ya Mbak ya. Lagi fisiknya kembar saja Mbak, itu bisa beda loh wataknya kan, apalagi beda ayah dan ibu yang istilahnya beda gen seperti itu ya Mbak. Jadi apakah masih tertanam kebencian dalam diri Mbak terhadap mantan Mbak itu? Setelah saya ingat kebaikannya, saya nggak ada benci lagi sih. Nggak ada benci lagi ya. Jadi kayak benci itu muncul ketika ada laki-laki yang mendekati Mbak kemudian nggak mengingat hal yang buruk tersebut. Oke, karena notabene Mbak ini baru pertama kali berkonseling, jadi di dalam konseling itu ada namanya teknik relaksasi Mbak. Kalau Mbak berkenan atau bersedia, saya ingin menerapkan teknik relaksasi tersebut agar Mbak ini lebih
relax, lebih santai, ataupun ya istilahnya membuang lah aura-aura atau hal-hal negatif yang Mbak rasakan seperti itu. Apakah Mbak bersedia? Iya Bu, saya bersedia demi ketenangan jiwa saya. Iya. Oke, jadi apakah Mbak sebelumnya pernah melakukan teknik relaksasi ini? Belum Bu. Belum juga ya. Oke. Jadi teknik relaksasi ini Mbak cukup Mbak pejamkan mata, kemudian nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Mbak dan Mbak bisa menjawab sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya ya Mbak ya. Teknik relaksasi ini nggak lama-lama kok Mbak waktunya, paling cuma ya 5-15 menit. Tapi karena Mbak tadi atau kita tadi sudah mengontrak waktu 20 menit, jadi saya akan melaksanakan teknik relaksasi ini sesuai dengan kebutuhan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya perlu ditanyakan dan perlu untuk Mbak cerna hal-hal baiknya seperti itu. Apakah Mbak siap? Siap Bu. Bisa kita mulai sekarang. Bisa Bu. Sekarang coba Mbak duduknya yang lebih nyaman, boleh bersender ataupun bagaimana seperti itu. Benar ya Bu. Iya. Sekarang silakan Mbak tutup mata dan atur nafas Mbak. Sudah? Sekarang buang hal-hal negatif ataupun yang masalah-masalah yang nggak perlu dipikirin. Sekarang silakan Mbak buang masalah tersebut. Udah Mbak? Sudah. Oke, teknik ini saya terapkan bukan untuk saya menghipnotis Mbak, karena Mbak masih dengan keadaan sadar untuk menceritakan hal-hal dan bisa menjawab pertanyaan saya Mbak ya. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya berikan kepada Mbak, apa hal yang paling Mbak benci dari mantan Mbak tersebut? Yang pertama dia ngekang, kemudian dia cemburuan. Oke, apakah ada lagi Mbak? Udah gitu. Itu yang paling Mbak benci ya? Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, hal apa saja yang membuat Mbak itu merasa seperti tertekan jika berada dengan dia? Ya, saya tuh salah terus gitu loh Bu. Saya kan melakukan hal yang baik gitu ya Bu. Itu kan demi kebaikan saya juga gitu, kayak kuliah kayak apa. Tapi kok dia marah gitu Bu. Nggak boleh ini, nggak boleh kayak gitu Bu. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu apakah Mbak pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh mantan Mbak ini? Saya nggak sih Bu, soalnya saya berpikir juga kayak kuliah kan nggak semua temannya cowok semua ya kan Bu. Ya saya maklumin gitu Bu, bisa maklumin. Oke, tetap tenang ya Mbak ya, jangan terpancing emosi, tetap tenangkan diri Mbak, jangan terpancing oleh hal-hal yang membuat Mbak itu merasa marah seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Mbak adalah, pernah nggak Mbak itu merasa senang kalau di dekat dia? Yang pertama saya merasa ya kayak ratu gitu lah Bu. Saya disayang banget gitu, dijaga banget. Ya papa dianterin, papa dia selalu ada buat saya Bu. Dia sama orang tua juga sopan, nurut sama saya juga kayak gitu Bu. Dia selalu membantu saya Bu. Oke. Apakah ada lagi Mbak? Udah Bu. Cukup ya. Oke, selanjutnya sekarang coba Mbak bayangkan hal-hal bahagia tadi dilakukan oleh laki-laki yang mendekati Mbak. Bisa Mbak bayangkan? Bisa Bu. Bagaimana suasana hati Mbak ketika membayangkan hal tersebut? Senang Bu. Senang kan? Oke, sekarang Mbak bayangkan lagi hal-hal bahagia hal-hal yang membuat Mbak lebih bahagia lagi. Mbak bayangkan hal tersebut bersama dengan laki-laki yang telah mendekati Mbak. Sudah dapat dibayangkan Mbak? Sudah Bu. Sudah bisa tergambar bagaimana bahagianya Mbak di situasi tersebut? Sudah Bu.
Sudah. Oke. Selanjutnya ketika bayangan tersebut itu berjalan di realita Mbak merasakan bahagia yang luar biasa seperti itu. Apakah Mbak masih berpikiran bahwa semua laki itu sama dengan mantan Mbak? Enggak, Bu. Tidak. Sekarang Mbak tahan bayangan bahagia Mbak itu bersama laki-laki. Mbak tahan dulu bayangan Mbak tersebut, dan Mbak rasakan dulu bahagianya, senangnya Mbak ketika diperlakukan yang baik-baik oleh laki-laki yang telah mendekati Mbak. Mbak tahan dulu bayangannya, tahan dulu rasa senangnya Mbak. Tetap berkonsentrasi Mbak, tetap jaga ketenangan. Rasakan ya Mbak, relax aja Mbak, relax. Bayangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, dan tetap atur nafasnya. Sudah Mbak? Sekarang silakan Mbak buka matanya. Gimana? Lega, Bu. Tenang Lega. gitu, Bu. Tenang ya Mbak ya. Itu tadi yang saya lakukan adalah teknik relaksasi Mbak. Teknik ini juga bisa Mbak terapkan di rumah loh Mbak, jika Mbak berkenan. Mbak cukup hilangkan pikiran-pikiran yang tidak perlu dipikirkan, kemudian menjaga ketenangan diri, dan membayangkan hal-hal yang baik-baik saja. Seperti itu. Oke, jadi setelah kita melakukan teknik relaksasi tersebut, apakah pikiran Mbak masih sama terhadap laki-laki tadi dengan mantan Mbak? Enggak sih, Bu. Saya orang pasti ada sisi baiknya, ada buruknya gitu kan, Bu. Terus nggak semua laki-laki itu sama gitu. Wah, iya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, itu pandangan Mbak setelah melaksanakan teknik relaksasi tadi ya Mbak ya. Oke. Apa yang Mbak katakan tadi memang benar Mbak. Tidak semua manusia itu memiliki sifat buruk yang sama. Terlebih lagi hal yang dilakukan oleh mantan Mbak itu akan terjadi lagi kepada Mbak. Itu saya rasa kecil kemungkinan, karena memang boleh kita istilahnya menjaga diri kita ya Mbak ya, tetapi kita juga harus menselidiki lah istilahnya seperti itu. Jadi kedepannya apa yang akan Mbak lakukan? Ya, saya mencoba kayak menerima, buka hati gitu, Bu. Mbak akan mencoba membuka hati yang Mbak ya Bu. Apakah perasaan-perasaan benci, amarah, dendam terhadap mantan Mbak itu masih ada? Udah hilang sih, Bu. Udah hilang Setelah relaksasi tadi. Oke. Memang saya yakin tidak 100% hilang ya Mbak ya, tapi saya harap teknik yang saya terapkan kepada Mbak itu bisa membantu Mbak, dimana saya ingin Mbak itu bangkit dari keterburukan dan secara mandiri bisa lebih bahagia daripada sebelumnya tadi. Saya sangat senang dengan ungkapan Mbak tadi, yang dimana berarti Mbak sudah bisa mengontrol pikiran Mbak, mengontrol emosi Mbak ya Mbak ya. Kira-kira ada nggak yang ingin Mbak sampaikan lagi kepada saya? Saya sangat terima kasih Bu atas proses konseling ini. Saya jadi rasa plong, rasa lega, tenang gitu, Bu. Apalagi tambah relaksasi tadi, Bu. Saya jadi kebuka pikiran saya gitu, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya. Berhubung juga waktu kita juga sudah habis ya Mbak ya, sudah kita tadi kontrak waktu 20 menit dan sekarang sudah lebih sedikit ya Mbak ya. Oke, jadi itu tadi pesan saya kepada Mbak. Kalau seandainya ada yang ingin Mbak ceritakan lagi kepada saya atau ingin berkonsultasi tentang apapun itu, Mbak bisa tanyakan kepada saya, bisa datang kemari seperti itu. Mbak nggak perlu takut Mbak, nggak perlu cemas ataupun risau terhadap hal-hal seperti itu ya Mbak ya. Saya juga bisa menemukan ibu tuh senang gitu loh, Bu. Bisa ada teman bercerita, lain kali bisa lah ya Bu ya. Bisa, tentu saja saya akan menolong Mbak ketika Mbak membutuhkan saya gitu. Cuman ya namanya manusia, saya akan menolong dan membantu sebisa saya seperti itu ya Mbak ya. Oke, dan saya harap nantinya
kedepannya Mbak akan bisa lebih mandiri lagi Mbak daripada sebelumnya ya Mbak ya. Segala keputusan atau segala hal yang saya sampaikan itu ada di tangan Mbak. Yang artinya Mbak bisa memilih hal-hal yang menurut Mbak itu penting untuk Mbak, seperti itu. Jadi keputusan akhir itu tetap ada di tangan klien. Nah, di sini yang kliennya Mbak. Jadi segala keputusan pada akhir konseling ini semua itu ada di tangan Mbak. Mbak bisa menerapkan mana yang menurut Mbak itu bagus untuk diri Mbak. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Mbak karena Mbak telah mengikuti konseling ini dengan sebaik-baiknya, dengan sefokus-fokusnya ya Mbak ya. Saya harap kedepannya Mbak juga tidak akan terjadi lagi hal-hal yang menimpa Mbak sebelumnya. Seperti itu. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas bantuan Ibu. Ya udah Bu, kalau gitu saya pulang dulu ya Bu ya, soalnya mau pergi juga. Hati-hati ya Mbak ya.